Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku santri kutab yang ustazah sayangi karena Allah. Alhamdulillah anak-anakku, bersyukur kita kepada Rabb, Sang pemilik cinta yang diberikan kepada hamba-hambanya. Bersyukur kita kepada Rabb, Sang pemilik sayang, yang sayangnya diberikan kepada kita hamba-hambanya, yang mau mentadaburi ayat-ayat Allah, yang mau memahami ayat-ayat Allah, yang mau memikirkan setiap ayat-ayatnya Allah. Betapa cinta dan sayangnya Allah kepada kita, sehingga Allah memberikan kabar yang begitu penting bagi hambanya, berita yang besar yang butuh diketahui oleh hamba-hambanya, yaitu berita-berita tentang akhirat, berita-berita tentang kekuasaan, berita-berita tentang ancaman-ancaman, berita-berita tentang apa yang akan terjadi di yaumul fasl, apa yang terjadi ketika kita nanti hidup di akhirat kelak, yang perjalanannya begitu panjang. Maka dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini hanyalah sebentar. Kehidupan yang sesungguhnya, yang panjang, itu adalah kehidupan akhirat kelak kita. Anak-anakku, pada ayat-ayat Allah yang sebelumnya yang kita tadaburi, yang kita pahami, yang kita hayati, Allah memberikan kabar kepada kita tentang yaumul fasl, bagaimana keadaan langitnya, bagaimana keadaan gunung-gunung yang saat ini kokoh, bagaimana keadaan nanti ketika di yaumul fasl.
Maka sekarang Allah juga memberitahukan kepada kita bagaimana nasib-nasib kita kelak nanti di akhirat. Maka anak-anakku, pada ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Masya Allah, anak-anakku. Jadi makhluknya Allah yang ada di langit banyak, yang ada di bumi banyak. Sebanyak itu makhluknya Allah, semuanya tunduk kepada Allah, semuanya patuh kepada Allah, kecuali dua. Siapakah dia? Dia adalah jin dan dia adalah manusia. Baik, kita tidak usah jauh-jauh membicarakan tentang bagaimana jin. Kita akan lebih dekat membicarakan diri kita. Bagaimana nasib kita kelak di akhirat. Sedangkan jahanam mengawasi kita. Di jahanam ada tempat mengintai. Siapa yang mengintai? Yaitu yang diperintahkan Allah adalah para malaikat yang siap mengintai diri kita selama kita hidup di atas buminya Allah ini, selama kita masih dalam hidup, selama ruh kita masih di badan kita, itu berada dalam pengawasan Allah. Ya, kalau di ayat ini kita berada dalam pengawasan malaikat-malaikatnya Allah. Masya Allah, jadi kameranya Allah banyak. Kameranya Allah lebih jelas. Coba bayangkan kalau kita hari ini setiap langkah kita ada yang mengambil gambarnya atau ada yang mengambil rekamannya. Kita direkam nih nak. Kalian sedang melakukan kebaikan direkam. Begitu pula kalian melakukan keburukan, hal yang memalukan juga direkam. Hal yang kalian mengganggu orang lain juga direkam. Kalian bersikap zalim juga direkam. Kalian melakukan maksiat, melakukan dosa-dosa juga direkam oleh para malaikat. Oleh orang lain, oleh manusia saja. Padahal manusia ada waktu jeda untuk nggak ngerekam kita ya. Itu malunya Masya Allah. Malunya Masya Allah. Nah, kita malu. Oh ternyata seburuk itu aku ya. Oh ternyata memalukannya aku ya. Ini baru manusia. Bagaimana jika malaikat yang mengawasi kita, yang tidak pernah lelah, jika Allah tidak melelahkan mereka siap mengawasi kita nah. Mereka siap mengawasi setiap langkah kaki kita, setiap lisan kita berbicara, mereka awasi tanpa jeda. Jika kalian merasa malu nak, begitupun ustazah, kita semua akan malu jika kita merasa selalu berada dalam pengawasan. Malaikat selalu siap menangkap kita kapan saja. Jahanam selalu siap menempatkan diri kita di dalamnya. Semua dari kita yang merasa amal baiknya banyak, yang merasa amal baiknya sedikit, yang merasa amal buruknya banyak, yang merasa amal buruknya sedikit, semua tidak terkecuali, semua tetap akan melewati nerakanya Allah. Semua akan melewati jahanam. Neraka jahanam siap menerima kita, siapapun dari kita. Apakah kita merasa amalan kita banyak? Merasa amalan baik kita banyak? Bukankah kita juga pernah melakukan keburukan? Kita pernah melakukan hal yang memalukan? Maka tetap
diri kita akan melewati neraka yang siap untuk menyiksa siapa saja yang akan jatuh di dalam jahanam, karena kita semuanya akan melewatinya. Maka bersiap-siap ya. Namun ada sebagian mereka yang mampu melewatinya, maka dia selamat. Ada yang tidak mampu melewatinya, maka dia akan tertahan. Kita yang nanti, yang semoga tempat kembali kita adalah surga, namun sebelumnya diri kita tetap akan melewati jahanam. Semoga kita bisa melewatinya dengan cepatnya nak ya. Karena sebentar ataupun lama, neraka tetap menyakitkan bagi siapapun yang pernah masuk di dalamnya. Nah, anak-anakku, santri kutab yang Ustazah sayangi karena Allah, siapa orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam azab yang pedih itu, yang akan dimasukkan kepada Allah pada jahanam itu? Litagi nama aba. Jahanam itu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang-orang yang melampaui batas? Yaitu orang-orang yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quran. Mereka yang tidak manut kepada Rasul-Rasulnya. Mereka yang lebih memilih sombongnya. Mereka yang lebih memilih ingkarnya terhadap Al-Quran, terhadap perintah-perintah atau ajakan-ajakan Rasulullah. Maka di jahanamlah tempatnya. Baik, kita tidak jauh-jauh memikirkan mereka ya nanya orang-orang kafir, tapi kita tetap memikirkan diri kita. Kalau sifat kita melampaui batas, kalau sifat kita ingkar kepada Rasulullah, kalau kita berlaku sombong, tidak mempercayai akan adanya hari kebangkitan, maka kita berada di antara mirsada dan ma'aba, yaitu tempat mengintai dan tempat kembali. Kalau kita sebagaimana orang kafir yang melampaui batas, yang sombong, tidak mempercayai Rasulullah, tidak mempercayai Al-Quran, maka apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Maka tempat kembali itu adalah jahanam yang siap menyiksa kita, yang siap mengadab kita. Ini adalah peringatan bagi kita anak. Apabila kita musyrik, apabila kita ingkar, kita pun akan dimasukkan bersama orang-orang kafir, disiksa di jahanam. Dan Allah Maha Adil dengan seadil-adilnya. Bukankah Allah sudah mengabarkan kepada kita? Bukankah Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita? Ketika kita melakukan satu kebaikan, maka kebaikan kita akan dilipat gandakan. Dan ketika kita melakukan keburukan, kejahatan, kejelekan, Allah tidak lipat gandakan. Tapi keburukan-keburukan itu apabila masih kita lakukan, maka Allah pun akan membalasnya. Akan membalasnya sesuai apa yang telah kita kerjakan ketika roh kita masih di badan kita saat ini. Betapa Allah sayang ya kepada kita. Kita melakukan keburukan, Allah enggak lipat gandakan. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan itu. Sesayang-sayangnya Allah, apakah kita masih mau mengingkarinya, nak? Jika manusia yang ada di sekitar kita, umi dan abi kita, mereka merawat kita mulai sejak dalam kandungan. Mereka mempersiapkan kita sebelum kita ada di kandungan, merawat ketika di kandungan, merawat pula ketika kita sudah dilahirkan. Masya Allah, orang tua kita tidak menuntut kita apa-apa. Orang tua kita tidak mengharapkan dikembalikan kasih sayangnya itu ya, dikembalikan jasa-jasanya. Afan, mereka tidak berharap itu.
Mereka hanya berharap taat saja sama Umi dan Abi, nak, taat saja sama Umi dan Abi. Maka begitupun Allah, nak. Bukankah Allah lebih dari Umi dan Abi kita? Allah sudah memberikan kita hidup. Allah memberikan kita kenikmatan yang banyak. Allah juga merawat kita. Allah memberikan kita bahkan sesuatu yang tidak kita minta, seperti mata yang mampu untuk melihat, seperti tangan yang mampu untuk memegang, seperti rasa yang mampu untuk menikmati setiap makanan-makanan. Allah tidak mengharapkan balasan itu semuanya, nak, kecuali ibadahlah kepadaku, ibadah kepadaku, karena semuanya ini yang memberikan adalah aku. Kira-kira begitu ya. Apa dengan banyaknya kebaikan Allah, apakah iya kita tetap tidak mau beribadah? Apakah iya kita tetap mengingkari hari pembalasan itu? Apakah iya kita tetap tidak mengikuti ajakan-ajakan Rasulullah untuk beribadah kepada Allah? Apakah iya kita tetap tidak mau mengimani Al-Quran? Memalukan diri kita apabila memiliki sifat-sifat itu yang sifatnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir. Maka anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah, orang-orang, atau kalau kita memiliki sifat sebagaimana orang-orang kafir, kita sampai kapan akan disiksa di jahanamnya Allah, akan disiksa di neraka. Maka pada ayat yang ke-23, mereka tinggal di sana dalam masa yang sangat lama. Labithina fiha ahqaba. Jadi kalau diri kita seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang musyrikin yang sifatnya melampaui batas, maka kita akan berada di dalam neraka dalam masa yang sangat lama. Ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 1 abad. Ya, tidak dijelaskan. Yang pastinya itu sangat lama. Kita akan disiksa dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang sangat lama. Kita, ya Allah, kita bukan hanya disiksa fisik kita juga disiksa batin kita. Selain lama, batin kita juga disiksa. Jika telah selesai 80 tahun, maka batin kita akan dikecewakan Allah lagi. Maka setelah 80 tahun selesai, maka akan kembali lagi 80 tahun. Kemudian ketika fisik kita hancur, dikembalikan lagi, hancur, dikembalikan lagi. Sampai 80 tahun selesai, maka 80 tahun kemudian akan diadakan lagi untuk menyiksa diri kita. Jadi kapan orang-orang kafir, kapan orang-orang yang melampaui batas ini akan selesai siksaannya? Entah. Sangat lama. Jadi siksaan fisik itu menyakitin orang-orang yang memiliki sifat melampaui batas, dan siksa batin juga sangat menyiksa, karena harapan-harapan itu pupus kembali. Maka sampai kapan ya merasakan kesakitan di dalam jahanam? Maka anak-anakku santriku yang Ustazah sayangi karena Allah, jika betapa dahsyatnya siksaan Allah yang diperbuat oleh diri kita apabila kita memiliki sifat melampaui batas. Jika hari ini kita merasakan kita pernah bersalah, kita melakukan kedzaliman, kita melakukan dosa walaupun sekecil biji sawi, walaupun kecil sekali, maka cepat-cepat mari kita banyak-banyak istighfar. Semoga Allah mengampuni. Ya Allah, menangislah agar Allah mengampuni diri kita yang banyak salah ini, ya, yang sangat lemah ini. Karena setiap diri kita tidak akan pernah bisa masuk ke surganya Allah kecuali melewati jahanam. Setiap diri kita yang merasa banyak amal, yang merasa sedikit amal, semuanya sama. Semoga kita mampu melewati jahanam
dan sesegera mungkin semoga Allah masukkan kita ke dalam tempat yang terbaik yang Allah ridhoi, dan kita mendapatkan sesuatu yang nyaman, yang menenangkan, yang membahagiakan di tempat-tempat yang indah. Ya anak-anakku, sedikit pun kesalahan, dan semoga ketika kita melakukan kesalahan langsung Allah nasihati kita, ya, langsung Allah tegur kita, dan itu lebih baik. Maka dari itu anak-anakku, maka carilah teman yang mampu menasihati kalian. Carilah teman yang ketika melihat teman mampu mengingatkan kita kepada Rabb kita, kepada Allah kita, ya. Maka dari itu anak-anakku, sekali-kali ketika ada orang lain atau teman-teman kita yang menasihati kita lembut, walaupun toh itu kasar, kita terima dengan lapang, kita terima dengan bersyukur. Berkatalah, jazakillah ya Uhti, jazakillah kakak, jazakillah mbak, jazakillah adik, jazakillah ayah, ibu, jazakillah om, tante, sudah mengingatkanku, terima kasih banyak. Bukankah itu lebih baik daripada kita bersalah, tidak ada yang mengingatkan sedikit pun, lalu kita lupa bahwa hari kebangkitan itu akan benar-benar terjadi, ya. Bahwa kita selalu dalam pengawasan para malaikat-malaikat yang ditugasi Allah mengawasi kita, mengintai kita, gitu. Baik anak-anakku, santriku yang Ustazah sayangi karena Allah, semoga apa yang kita pelajari, kita pahami dari ayat-ayat Allah ini membuat kita semakin takjub kepada Allah, membuat kita semakin bersyukur kepada Allah, dan membuat kita juga semakin takut kepada Allah, ya, membuat kita semakin berharap kepada Allah. Maka bersyukurlah Allah turunkan ayat-ayat ini, dan kita diizinkan oleh Allah untuk mempelajari dan mentadaburnya. Kita jadi tahu, bukan, ya. Bersyukurlah, alhamdulillah, masya Allah, kita jadi bisa hati-hati, kita mewanti-wanti amalan-amalan kita, ya. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita, ya. Dan carilah teman-teman yang mau mengingatkan kalian, lembut ataupun kasar, kita belajar menerimanya, ya. Masya Allah. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.